Oke teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan desain plafon yang kedua ya teman-teman, dari referensi yang bentuknya melingkar atau ada lengkung-lengkung seperti ini. Caranya sama teman-teman, jadi dari profile manager ya. Profile manager kita bikin baru ya misalnya. Kita bikin baru bagian masuk di folder sailing, kita kasih nama drop sailing 2 dan oke ya. Oke, ini bisa kita hapus dulu. Bisa kita hapus. Oke, saya sisakan yang lampu aja supaya tidak buat dari awalnya. Kemudian kita bikin gambarnya tadi ya teman-teman. Kita tentukan misalnya lebar plafon kisi-kisinya itu setiap 10 cm atau setiap 5 cm ya, ini menyesuaikan nanti teman-teman seleranya. Kemudian kita copy, spasinya 50, spasinya 50. Ada contohnya, ada 3 ya seperti ini ya. Kemudian tingginya seperti tadi ya, tingginya 200 misalnya. 200. Ini juga seperti itu. Oke, kemudian kita akan beri penebalan untuk gypsumnya ya teman-teman, 9 mili. Oke, selanjutnya kita penebalan untuk rangkanya 40 mili. Jadinya ini ya, 40 mili ya, tipis sekali ya, nggak apa-apa teman-teman. Kemudian kita tutup ya. Oke, kita tutup. Kemudian kita fill. Yang pertama adalah gypsum ya. Gypsum adalah yang lapisan paling luar. Oke, sebentar. Gypsum, kemudian yang dalam adalah airspace ya tadi ya teman-teman. Airspace frame. Oke, ini adalah untuk lapisan, untuk ruang rangkanya seperti itu. Ini sama, karena sama kita delete, kita duplicate aja ya teman-teman. Ya, kita duplikat saja. Kemudian kita akan bikin yang tengah nih ya teman-teman. Yang tengah ini kita akan pasang lampu di tengahnya. Jadi misalnya ini kita penebalan dulu 9, gypsumnya 9 mili, kemudian naiknya itu 100. Oke, jadi yang ini kita potong. Kemudian yang ini kita offset ke dalam ya. Kita copy saja, mestinya 50.
Kalau terlalu tipis, kita bisa alternatif dari tengah ya teman-teman. Kemudian tebal, atau tebalnya 20, 40, seperti itu. Kemudian ini kita naikkan ke atas. Oke, ini adalah yang bagian tengah ya. Kemudian kita beli penebalan 9 mili gypsum. 9 mili, oke. Kita tutup. Kemudian kita fill. Yang pertama adalah gypsumnya. Yang luar 1, 2, 3, kemudian airspace untuk rangka. Ini bisa saja rangka ya. Oke, jadi ada 1, 2, 3 ini untuk gypsum. Kemudian ini adalah rangkanya ya, untuk area space rangka dan area space lampu, seperti itu. Oke, jadi lampunya yang sudah kita bikin sebelumnya teman-teman, kita pasang di sini. Jadi memang kalau ini terlalu tipis ya teman-teman, kalau terlalu tipis seperti ini, bisa saja dia menggunakan ini materialnya bukan gypsum ya, tapi dari polywood ya. Jadi dari polywood seperti ini, sehingga dia bisa nekuk di space tipis seperti ini teman-teman. Karena kalau gypsum dengan space seperti ini, space yang kecil ya 12 mili ya, yang harus cari rangka yang pipih seperti yang tipis yang menyesuaikan. Kurang lebih itu yang harus dipikirkan ketika kita menyesuaikan lekuan-lekuan plafon ini ya. Karena kita tadi lihat referensi, sepertinya referensinya tadi space-nya pendek ya teman-teman, sekitar 10 cm. Perlu kita cari dia itu pakai apa untuk rangkanya dan materialnya ya. Ya seperti ini. Oke, kalau sudah, garis aksis ini di samping akan kita pindahkan ke tengah ya teman. Oke, seperti ini. Garis pantulan kita potong. Oke. Materialnya itu bisa kita override ya teman-teman. Jadi kalau kita klik di sini, bisa override surface, mau milih surface-nya apa. Misalnya ini saya kita wood mahogany ya. Ini kalau kita override, misalnya wood yang ini, atau cari warna yang lain boleh. Misalnya ini kita override, ganti warnanya di sini ya. Kemudian yang ini juga kita override wood. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan save-nya, namanya drop ceiling 2 ya. Sudah, kemudian kita bikin dari beam bisa, dari wall bisa. Selanjutnya oke. Ini udah jadi profilnya teman-teman. Tinggal kita akan membuatnya di denahnya, di ceiling plan yang kedua teman-teman. Oke, jadi di sini yang lapisan pertama adalah plafon yang datar terlebih dulu ya teman-teman, yang paling atas yang datar. Nah, kemudian kita akan membuatnya
pakai garis bantu misalnya ya. Seperti contohnya ini agak tidak beraturan ya. Pakai garis bantu dari sini atau dari sini ya. Misalnya spline line seperti ini. Nah, apakah nabrak, nanti kita cek ya. Oke, kita bikin satu lagi di sini. Oke, sekarang kita buka teman-teman pakai BIM, layarnya finish ceiling ya. Kita cari yang di bagian custom, kita cari nama drop ceiling 2 ya teman-teman. Nah, kita pakai spasi magic wand, kita arahin. Oke, jangan lupa tingginya diatur ya teman-teman, 3000 ya, sementara 3000 dulu. Magic wand, spasi magic wand. Oke, seperti ini. Kita cek di 3D perspektif ini. Saya akan atur view settingnya, design optionnya yang ketiga, kombinasi 3. Oke, kita akan cek ya, sudah ya teman-teman. Kita punya desain plafon, profilnya sesuai yang kita inginkan seperti itu. Jadi kalau dilihat di sini yang samping kanan ini yang luar ini adalah yang plafonnya tertutup masih, sedangkan yang tengah ini adalah yang drop ceilingnya, lampunya di sini nyalanya seperti itu ya. Kalau kita cek di potongan akan terlihat potongan, misalnya potongan F ya teman-teman. Iya, potongan F. Saya pilih kombinasi 3 karena saya masukkan kombinasi 3 ya. Ya, jadi ini teman-teman, bisa terlihat bagian lampunya itu ada di tengah sini, drop ceiling. Ini tersetrit karena posisinya itu miring teman-teman ya, terpotongnya miring, tidak tegak lurus, menyesuaikan lengkuannya. Nah, kemudian setiap ini kita naikkan sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Nah, kita naikkan mentok sampai yang di plafon datar ya. Nah, seperti ini. Oke, sehingga kita sudah punya bentuk plafon yang sesuai desain yang kita inginkan ya teman-teman, sesuai konsep kita seperti itu. Oke, ini adalah tutorial yang plafon yang kedua ya teman-teman. Bisa menambah inspirasi. Selamat mencoba, tetap semangat, terus bereksplorasi dan belajar. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.